Curse, Bab 1. Pengenalan tokoh. Arjuna Dwi Andhika, pewaris Necrom Holding, umur 24 tahun. Melajang karena belum ada keinginan untuk menikah. Sebuah bencana menimpa Arjuna. Secara misterius dirinya berubah menjadi gadis belia berusia 16 tahun. Aruna Dwi Ratna atau lebih dikenal Luna. Nama baru Arjuna setelah menjadi perempuan. Kevin Aditya Putra, mahasiswa berusia 18 tahun. Walau masih muda, ia adalah suami dari Luna. Karena desakan dari keluarganya, ia setuju untuk menikah muda. Clarissa Tamara Putri, 20 tahun. Kakak kandung Kevin yang awalnya dijodohkan ke Arjuna. Sifatnya ramah dan sayang keluarga. Kakak perempuan idaman deh. Dek, kamu kenapa melihatku seperti itu? Tanya Kevin yang sedang menatapku dengan tatapan tajam. Aku sampai keringat dingin gegara melihatnya. Ini bagaikan mimpi buruk. Kemarin aku ini laki-laki. Dan sekarang tanpa tahu penyebabnya, aku berubah jadi perempuan. Dan parahnya orang tuaku menikahkan aku kepada anak teman bisnisnya. Betapa sakitnya hatiku menjadi korban dari ambisi bisnis mereka. Kok bisa mereka menjualku ke pria yang baru lulus SMA ini? Tepatnya di malam itu, aku sedang makan malam bersama perempuan bernama Clarissa Tamara Putri. Kami sengaja melakukan acara makan malam karena mendapatkan perintah dari orang tua kami untuk melakukan perjodohan. Sebenarnya aku dan dia tak menyukai perjodohan ini. Lagi pula aku juga telah memiliki kekasih. Ya, meskipun tak sekaya Clarissa ini. Dan karena itu, orang tuaku tak menyetujuinya dan malah memaksaku untuk segera menikahi Clarissa. Kak Juna, jadi umur kakak tahun ini 24 ya? Tanya wanita berparas cantik yang tengah duduk di depannya. Kamu tahu dari mana? Padahal aku belum ngasih tahu. Sahut Juna. Dari ayah kakak. Juna berohria sembari meneguk minumannya. Pria itu tak menyangka ayahnya telah menceritakan semua hal tentangnya kepada gadis di depannya ini. Dan apakah ayahnya juga bilang kalau dia sudah memiliki kekasih? Risa, apa saja yang ayahku bilang ke kamu? Juna bertanya perihal ayahnya. Clarissa tersenyum lugas sembari menjawab. Ayah kakak cuma bilang, kakak itu orangnya pekerja keras, ulet dan mandiri. Dan aku juga disuruh menjaga kakak kalau menikah nanti. Siapa bilang aku mau menikahimu? Seru Juna menampik. Maksud kakak? Clarissa bingung dengan ucapan Juna. Dengar ya, aku udah putuskan akan membatalkan perjodohan ini. Ucap Juna menegaskan dirinya menolak. Baiklah kalau itu memang mau kakak. Tapi kakak harus menjelaskan kepada orang tua kita. Sahut Clarissa meminta. Tenang aja, aku akan memberitahu mereka tentang ini. Juna berdiri. Pria itu kemudian menghabiskan minumannya dan lalu pergi meninggalkan Clarissa seorang sendiri. Keluar dari restoran, Arjuna bergegas pergi ke parkiran dan lanjut memasuki mobil mewah BMW-nya. Setelahnya, ia pergi ke suatu tempat. Arjuna kesal saat di perjalanan. Bagaimana tidak? Niatnya ia ingin segera menemui kekasihnya. Akan tetapi niatannya itu terhalang oleh kemacetan yang sedang terjadi di jalan merdeka tempatnya sekarang. Di tengah kemacetan itu, Arjuna berpikir untuk menghubungi kekasihnya bahwa ia akan datang terlambat. Ketika mencoba menghubungi kekasihnya, Arjuna dikejutkan oleh suara yang sangat keras. Brak! Arjuna kaget. Suara itu terasa keras sekali, dan ketika memeriksanya, rupanya suara itu berasal dari sebuah motor yang menabrak bagian belakang mobilnya. Arjuna segera keluar untuk melihat siapa orang yang berani menabrak mobilnya. Ketika berada di bagian belakang mobilnya, Juna mendapati seorang pria yang menenteng tas panjang terlihat tengah memeriksa mobilnya. Woi, jadi lo yang nabrak mobil gue? Tuduh Arjuna yang saat itu emosi. Sorry bro, gue gak sengaja, ucapnya coba menjelaskan. Arjuna yang terlanjur emosi segera mencengkeram kerah baju pria itu. Gak sengaja apanya? Lihat tuh badi mobil gue penyok. Iya, gue juga lihat. Lo tenang ya, gue akan tanggung jawab kok. Setelahnya pria itu mengeluarkan dompet sambil berujar. Berapa sih gue mesti ganti? Cih, bocah kayak lo mana punya duit buat ganti? Jawab Juna meremehkan. Lo itu kenapa sih? Gue punya niatan baik mau ganti. Begini-begini gue punya duit. No, lihat, pria itu menunjukkan isi dompetnya. Arjuna menghela nafas ketika melihat isi dompet pemuda itu yang hanya ada beberapa lembar uang puluhan ribu. Yang paling besar, paling cuma lembaran 50 Yen yang hanya berjumlah 2. Woi, itu yang lo bawa apa? Tanya Juna menunjuk ke tas panjang yang dibawa pemuda itu. Oh ini
Ini gitar bro, kalau gitu gue sita ini buat jaminan. Juna mencoba merebutnya, namun pemuda itu tak tinggal diam dengan menahan tasnya. Jangan bro, kalau disita gue nggak bisa kerja, emang gue pikirin. Setelah berhasil merebut gitar pemuda itu, Arjuna lalu memberikan kartu pengenalnya kepada pemuda itu. Lo bisa hubungi gue kalau lo udah bisa ganti rugi, serunya yang langsung masuk ke mobil. Malam itu, setelah selesai menemui kekasihnya, Arjuna pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, ia sudah berhadapan dengan ayahnya. Juna, kamu dari mana? Tanya Wahyu saat melihat putranya yang pulang selarut ini. Dari mana? Tentu aja habis nemuin cewek yang dijodohkan ayah. Jelasnya. Jangan bohong. Ayah baru saja mendapatkan kabar dari Pak Guntur. Katanya kamu menolak perjodohan itu. Juna berpikir, sepertinya sudah tak perlu menyembunyikan lagi. Ia akan terus terang ke ayahnya. Itu benar ya? Aku gak bisa menikahi Clarissa. Aku ingin menikah dengan gadis pilihanku. Jangan bodoh. Kalau kamu menolak perjodohan ini, maka keluarga mereka akan memutuskan kerjasama dengan perusahaan kita. Kamu tahu kan keluarganya Clarissa itu salah satu pemegang saham terbesar. Wahyu masih bersikukuh memaksa putranya. Aku gak peduli lagi ya. Aku udah menentukan pilihan. Setelah menegaskan dirinya menolak, Arjuna pergi meninggalkan ayahnya dan bergegas pergi ke kamarnya. Ia benar-benar kesal dengan ayahnya yang selalu memaksanya menikahi Clarissa. Ia tahu yang dilakukan ayahnya demi perusahaan yang sedang mengalami penurunan. Tapi tetap saja itu egois. Daripada ia harus menikah, lebih baik ia pergi dan hidup pas-pasan bersama kekasihnya. Dan setelah selesai memikirkan bermacam-macam hal tentang ayahnya, Arjuna bergegas ganti baju untuk segera tidur. Di waktu yang sama, di suatu tempat yang berbeda, terlihat siluet seseorang yang tengah memberikan sebuah foto kepada seorang paranormal. Siapakah nama orang ini? Tanya paranormal itu kepada pasiennya, Arjuna Dwi Andhika. Dan lalu setelahnya, sang paranormal itu membacakan mantra-mantra dan tiba-tiba ruangan di sana menjadi gelap gulita. Keesokan paginya, Juna bangun. Udah jam berapa ini? Bukankah hari ini ada meeting kerja? Ucap seorang perempuan parubaya coba membangunkan. Perempuan itu adalah ibunya Arjuna yang bernama Lestari atau sering dipanggil Tari. Dan nampaknya teriakan dari ibunya itu tak mempan. Juna masih saja tidur di balik selimut yang menutupi seluruh badannya. Karena kesal sang ibu menarik selimutnya ke bawah. Sret! Setelah terlepas, sang ibu tiba-tiba menjerit saat melihat Juna yang tidur. Kiah, siapa gadis ini? Teriaknya panik. Teriaknya itu terdengar oleh Wahyu. Pria bergegas menyusul istrinya yang sedang membangunkan putranya. Dan saat tiba di sana, Tari melambai memberitahu Wahyu untuk melihat orang yang masih tidur di kasur putranya. Mas lihat, ucap Tari menunjuk ke bawah. Mata Wahyu langsung terbelalak melihat gadis dengan tubuh mungil itu sedang tertidur dengan nyenyaknya. Tari? Siapa dia? Aku gak tahu mas. Karena sama-sama tak tahu, Wahyu maju untuk membangunkan gadis itu. Hei bangun. Nampaknya kata-katanya juga tak berhasil membangunkannya. Siapapun kamu, bangun! Wahyu berteriak sambil menggoyangkan tubuh gadis itu dengan kencang. Usahanya kali ini berbuah hasil. Dengan perlahan gadis itu membuka matanya. Ayah, ibu, kalian ngapain ke kamarku? Ucap gadis itu bertanya. Wahyu dan Tari bingung saat mendapati pertanyaan itu darinya. Siapa dia? Berani sekali memanggilnya ayah dan ibu. Kalian kenapa melihatku seperti itu? Tanya gadis itu lagi. Ia benar-benar heran kenapa kedua orang di depannya melototinya. Nah, kamu itu siapa? Kenapa ada di kamar anak kami? Tanya Tari seperti tak mengenalnya. Apa maksud kalian? Aku Junabu, jawabnya menegaskan. Jangan bohong, katakan kamu ini siapa? Jangan-jangan kamu salah satu wanita simpanan Juna? Tolak Wahyu yang malah menuduh. Katakanlah nak, kamu itu siapa? Dan di mana anak kami? Kata Tari menambahkan. Wanita, aku gak ngerti. Aku ini Jan. Tiba-tiba kata-katanya terhenti saat ia menyadari sesuatu. Ada apa ini? Kenapa suaraku berubah? Gadis itu berdeham untuk memastikan ada yang salah dengan suaranya. Benar saja. Ia akhirnya sadar suaranya telah berubah lebih nyaring dan tak lagi ngebas. Ada apa ini? Kok suaraku kayak perempuan? Gadis itu buru-buru turun dari tempat tidurnya. Ia segera berjalan menuju cermin yang ada di lemari. Dan sesampainya di depan cermin, matanya langsung terbelalak saat melihat bayangan dirinya yang ada di dalam cermin. Ini siapa? Pertanyaan pertama yang keluar saat melihat kondisinya.
Rambutku kenapa jadi panjang gini sih? Oh my god, kulitku juga. Ini kenapa jadi halus banget? Oh tidak, otot-ototku kemana dan ini kenapa aku punya ini? Dan tiba-tiba pertanyaannya berhenti saat ia menunduk untuk memegang sesuatu yang menonjol di dadanya. Belum sempat ia merabanya, dirinya dikejutkan orang tua Arjuna yang masih ingin tahu keberadaan putranya. Hei, katakan di mana Arjuna? Kenapa kamu gak mau jawab? Tanya Wahyu yang menarik baju gadis di depannya. Ya, ini aku putramu Arjuna, serunya menjelaskan. Jangan ngarang, anak kami itu laki-laki dewasa, bukan gadis ABG kayak kamu. Timpal Tari yang sekaligus menjelaskan fakta jika yang dilihatnya itu hanyalah sosok gadis belia. Karena mendapatkan penolakan, gadis itu pun mencoba menantang kedua orang tua Juna. Aku gak ngarang bu, aku ini emang Arjuna. Gini deh, kalau kalian masih gak percaya sama aku, kalian boleh nanya ke aku apa aja yang cuma Arjuna tahu. Mendengar perkataan dari gadis di depannya, saat itu pula Tari dan Wahyu coba mengetesnya. Apakah benar dia itu Arjuna atau bukan? Dan setelah memberi berbagai macam pertanyaan, Wahyu dan Tari terkejut mendengar gadis itu memang bisa menjawab pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Juna. Dan tak hanya itu, gadis itu juga memperlihatkan tanda lahir yang hanya dimiliki oleh Arjuna yang terdapat di belakang punggungnya. Jadi itu memang kamu nak, Arjuna anakku? Tanya Tari menangisi anaknya yang sekarang berubah. Iya bu, ini aku Juna. Kenapa kalian gak percaya sih? Mendengar pengakuannya, saat itu juga Tari segera memeluknya. Maafin ibu ya nak, karena tak mempercayaimu. Iya bu. Setelahnya Tari menoleh ke Wahyu untuk bertanya. Gimana ini mas? Anak kita kok jadi begini? Aku juga gak tahu. Tapi untuk sementara kita mesti merahasiakan ini. Jangan sampai orang-orang di luar sana tahu. Bisa jadi kegaduhan tah. Suruh Wahyu kepada istri dan putranya. 1 jam setelahnya, saat itu Arjuna terlihat sedang duduk di tempat tidurnya dengan perasaan yang galau. Ia masih bingung dengan apa yang menimpanya pagi ini. Bagaimana mungkin dia bisa berubah menjadi seorang gadis? Dan lamunannya itu terhenti saat Tari masuk ke dalam kamarnya. Nah, kamu kenapa sedih? Tanya Tari yang kemudian duduk di sebelahnya. Gimana gak sedih bu? Lihat tubuhku jadi pendek gini. Kalau begini aku gak bisa ketemu Salsa bu. Jelas Juna yang menjelaskan dampak perubahannya. Iya ibu ngerti perasaan kamu. Tapi kamu mesti sabar sambil kita cari solusinya. Tapi kalau dilihat-lihat gini kamu cantik sekali. Ibu berasa kayak lihat ibu waktu masih muda dulu. Serunya menggoda. Dih, bu jangan gitu. Aku geli ibu ngomong cantik ke aku. Tolak Juna. Ya mau gimana? Habisnya emang kamu cantik. Emang kamu gak ngaca? Kekeh Tari yang kemudian menarik tangan Juna dan membawanya ke depan cermin. Tak hanya itu, Tari juga menerangkan kecantikan anaknya. Lihatlah baik-baik. Itu kamu Jun. Tubuhmu mungil, putih, hidungmu mancung. Matamu lentik terus rambut kamu juga panjang bagus lagi. Kalau aja kamu emang beneran perempuan pasti banyak yang ngantri buat nikahin kamu. Bu, jangan ngawur. Aku tuh laki-laki. Meskipun sekarang begini. Tapi aku yakin suatu saat nanti aku bisa balik jati diriku yang dulu. Ucap Juna kembali menolak. Ya terserah kamu nak, tapi pagi ini kamu mesti mandi. Suruh Tari kembali mendorong tubuh Juna menuju kamar mandi yang ada di kamarnya. Mandi? Gak mau bu, aku gak mau lihat tubuhku yang begini. Ya gak usah dilihat. Gimana mandinya kalau gak lihat? Tanya Juna. Ibu bantu kamu. Beberapa jam setelahnya, terlihat Wahyu memasuki rumahnya dengan menenteng sebuah tas hitam. Dan tak lama setelahnya, ia menemui Arjuna yang terlihat sedang bersama istrinya di kamar. Mas, tumben pulang cepat, tanya Tari yang lalu mencium tangan suaminya. Ada sesuatu yang mesti aku sampaikan kepada kalian. Terang Wahyu yang membuat Tari dan Juna termenung menatapnya. Kamu mau bilang apa mas? Tanya Tari penasaran. Sementara itu, Wahyu mengeluarkan beberapa dokumen yang ada di dalam tas dan mulai menjelaskan. Tari, Juna lihatlah, ini dokumen identitas baru kamu. Ayah baru mengurusnya, dan mulai saat ini namamu Aruna Dwi Ratna. Dan kamu Tari, jika orang-orang tanya siapa Aruna, kamu jawab saja dia adiknya Juna. Dan tak hanya itu, aku juga sudah mendaftarkan Aruna di sekolah terbaik di kota ini. Gak mau ya, kalau soal nama aku masih terima. Tapi kenapa aku mesti sekolah? Tolak Juna. Semua itu ayah lakukan untuk menyelamatkanmu dan juga perusahaan kita. Bersiaplah. Besok ayah akan menikahkanmu dengan anaknya Pak Guntur. Ucap Wahyu yang menyuruh anaknya menikah. Apa ya? Menikah?
Ayah udah gila ya? Tubuhku baru aja berubah begini. Bisa-bisanya ayah menyuruhku menikah. Lagian Kelisa itu cewek normal, gak mungkin dia mau nikah sama aku yang sekarang sejenis sama dia. Juna bersikuku menolak. Bukan Clarissa yang akan menikahimu, tapi adiknya. Dan kebetulan adik Clarissa setuju. Suka tak suka kamu mesti melakukannya. Masa depan perusahaan kita ada di pernikahan ini. Ya, bersambung guys. Jangan lupa subscribe channel ini ya guys.